tutup ratakannya. Tutup.
Purwongko. Dan saya Adnan Junior. Kita ada di Joglo Ngoto, Bangun Harjo Sewon, Bantul. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Dan kita di acara istimewa yang seperti tadi Adnan sampaikan, kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yaitu Sarasehan Sibakul. Tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. Apa sih acara Sarasehan Sibakul? Ini kan tadi sudah dibuka, kita ketemu sama pengusaha-pengusaha. Benar. Sama pebisnis. Ngerasa nggak jadi pengusaha, Bu? Atau lupa kalau sebenarnya seorang CEO. Saya bukan pengusaha ya, Mas. Gitu. Tapi hari ini memang ketemu dengan para pelaku UKM. Dan karena kita mau terus meningkatkan, menaik kelaskan UMKM bahkan dari level desa, dusun gitu ya. Jadi ibu-ibu ini harus bangga sebagai pelaku UKM itu berkontribusi pada perekonomian nasional loh. Bener-bener loh, tepuk tangan buat Anda semuanya. Iya. Tapi kadang nggak ngerasa ya, padahal kayaknya aku cuma gini-gini aja. Padahal itu ada pengaruhnya kalau kita nanti beberkan. Di sini ada pengusaha, ada praktisi, ada dari dinas, ada dari mana saja. Nanti akan kita bedah semuanya. Jadi biar ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapaknya juga ada ternyata ini. Biasanya kita ketemunya ibu-ibu. Ini ada bapak-bapaknya juga. Tapi ra kroso jadi pengusaha, Mas. Ora kroso jadi pengusaha. Krosone iki utange akeh. Usaha terus. Bendina aku kemeng usaha terus. Tapi nggak kerasa kalau jadi pengusaha. Tapi hari ini kita mau dengar juga nanti para pengusaha yang ada di Ngoto ini seperti apa. Kita akan dengarkan juga para narasumber nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh para pengusaha ini ya. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu. Oh betul, biar semangat pengusahanya itu semakin terasa ya. Oke, kita mau yel-yel seperti yang biasanya pasti Bapak Ibu sudah hafal semua. Siap ya? Siap belum? Oke. Siap gerak, Mas. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Anda juga istimewa. Maka hari ini juga hadir nih narasumber hebat-hebat. Kita nanti akan ngobrol juga dengan beliau-beliau. Yang ada di samping saya ini terganteng sedunia kalau ada di Dinas Koperasi UKM. Iya dong. Iya dong gitu ya. Pokoknya kalau urusan Sibakul gitu yang datang beliau. Nah, ini aman, tentram, damai. Pak Wisnu Hermawan, Belada Kabid Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita berikan aplaus Pak Wisnu. Terima kasih sampai di Ngoto, Pak. Wilujeng, Mbak Marta, Mas Aan. Iya. Tetap semangat Ibu-ibu. Semangat. Oh iya, suasana kemarau panas tetap semangat. Semangat, Pak. Yang penting nanti hawa segarnya dari sini. Ada apa, Pak? Gitu ya. Nah, ini juga hawa segar nih kalau di sampingnya Pak Wisnu. Iya. Wakilnya Bapak Ibu semua ya. Nggih, kenal mboten? Perso toh? Perso. Sinten? Weh kok Pak Wisnu sebelahnya Pak Wisnu. Menika Pak Dewan loh. Pak Wisnu sudah terkenal sekarang. Langsung terkenal Pak Wisnu. Pak Dewan, menika Pak Dewan dari DPRD DIY. Dari fraksi PKB sudah hadir Pak Umarudin Masdar SAG. Pak Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disapa dulu ibu-ibunya, Pak. Sehat ibu-ibu? Utangnya pun lunas? Dereng mantap. Seneng loh nek ditakoni ngene. Kompak. Bapak, dereng lunas loh, Pak. Ajeng nyaurkan apa, Pak? Nggih diangsur nggih. Mengelekke ternyata Pak Umar. Terus namanya tak kira. Nanti Bu segmen berikutnya. Nanti. Tenang. Iya, kan belum ketahuan nanti utangnya berapa gitu ya. Nah, sebelahnya Pak Umar ini sudah kenal toh? Oh, diengok ngono. Sopo to guys, sopo to? Sopo to kok ganteng banget. Ini adalah Mas Duko. Oh. Pak Rohmat Ari Nugroho SPD menika Pak Duko Ngoto Bangun Harjo. Iya, Pak Mas Duko. Mas aja ya. Mas, butuh nomor apa nggih, Mas? Monggo. Oh, enggak. Tepuk tangan dong. Kok tepuk tangan itu kalau yang paling kencang itu rezekinya lancar loh, kencang juga loh. Nah, gitu. Oh, beneran dong. Langsung nanti ada order masuk ya. Amin. Bersama dengan Mas Duko ini juga kalau kita ngobrol dengan UKM itu juga harus ada contohnya para pelaku UKM atau expertnya yang nanti bisa berbagi
menambahkan ilmu gitu. Jadi kita ngobrolnya itu ada, nanti dibawa pulang itu ada sesuatu yang bisa jadi tambahan ilmu. Nah, yang hari ini hadir ini juga pengusaha. Pengusaha ya, Mas? Diusahakan. Iya, diusahakan. Bisa menjadi pengusaha. Mereka Pak Purwadi, mereka adalah owner dari PT Sepadan Putra Mandiri Advertising. Ya. Tepuk tangan. Untuk Pak Purwadi. Nanti Pak Purwadi juga akan cerita banyak sesama pengusaha. Dan kasih Oh. tips-tips paling penting Nah, itu ya. benar sekali. Sekarang giliran dulu ibu-ibu cerita usahanya apa kalau di sini Silakan. itu apa toh yang produk-produk yang dibikin oleh para pelaku UKM di sini, monggo silakan. Pasti Siapa yang mau ada. duluan? Silakan Ibu, kita beri waktu untuk menyampaikan apa yang pengen disampaikan. Sopo yo? Sopo yo? Ayo. Bu Eti, monggo Bu Eti. Monggo, monggo. Ya, Bu Eti dulu. Silakan. Isin-isin loh. Ayo Bu. Wes. Diperkenalkan namanya dan usahanya apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Eti dari Ngoto Bangunarjo, Sewon Bantul. Di sini saya mau memperkenalkan produk saya yaitu tahu bakso. Tahu bakso. Yang ini? Ini? Oh, ada tulisannya Bu Eti. Iya. Tahu bakso Bu Eti. Saya bikin tahu bakso itu karena dulunya saya jualan tahu putih itu loh, tahu putih, Tahu mentah. tahu mentah ya. Oh ya. Dari tahu mentah itu karena pesaingnya semakin banyak, maka agak menurun produk kami. Oh. Bisa kami jual misalnya 10 kilo, kami hanya bisa jual separuhnya saja sehingga padahal kami utang sudah banyak. Ngaku loh. Saya nggak tanya loh Bu. Jadi untuk untuk mengembalikan apa ya? Mengembalikan kembali Pinjaman. penghasilan kami harus berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pendapatan yang telah menurun tadi sehingga Oh, ya. kami bikin aja produk baru gitu. Itu sejak kapan Bu jadi bikin tahu baksonya? Sudah 3 tahun berjalan. Oh sudah 3 tahun. Iya. Nah sekarang gimana? Sudah balik? Alhamdulillah sekarang malah yang tahu mentah saya tinggalkan. Ditinggalkan. Saya pindah ke tahu bakso saja. Oh pindah ke lain hati Oh, tahu iya. bakso. Pede sekali ya Ibu Eti meninggalkan si putih ganti tahu bakso. Iya betul. Iya, iya. Karena kami pikir untuk lebih efisien gitu loh Mas. Kami bikinnya kita perbanyak saja produk ini. Jadi yang dulu daripada dulu malah ribet tuh mengerjakannya. Jadi Tapi kan ini juga dari tahu putih itu Bu. Iya. Oh, dari berarti tahu kan putih. dulu juga. Tapi berarti tahu putihnya nggak bikin sendiri? Dulunya bikin sendiri. Terus sekarang? Terima saya pula? beli. Iya. Oh beli dari tetangganya yang bikin gitu ya. Oke. Saya pasarkan dengan menitipkan di warung-warung jajanan pasar itu. Nanti kalau ada misalnya ada pesanan kita bikinkan. Oh ya, selain tahu bakso ini ada lagi produknya Ibu. Belum ada. Belum Bu ada. Eti Awalnya bikin sendiri atau kelompok Ibu? sendiri. Sendiri? Iya. Semuanya? Per hari bisa berapa Bu? Bisa berapa Bu bikinnya? 1250. Berapa? 1.250 PCS. Oh, 1.250 pieces. Iya. Itu satunya dijual berapa Bu? 1.300. 1.030. Ayo omsetnya berapa? jutaan pokoknya. Karyawannya berapa Bu? Karyawannya? Karyawannya berapa? Ada 2, saya sendiri sama bapak. Oh, Bagus ya Pak Umar. ini loh ya. Saya maksud saya suami saya. CEO iya. Karyawan iya Pak. Nanti ubah-ubah ya. Ya, betul. Ini gawe koperasi ya bang anggotanya kuwi. Loh sekarang berarti itu semuanya laris Bu? Maksudnya Alhamdulillah. habis gitu setiap hari? Alhamdulillah ya masih paling berapa gitu. Apa tidak anu Bu? Kewalahan gitu menghadapi pesanan yang banyak. Sempat tapi Tapi makanya ada saya pikiran nggak ngajak temennya Ngajak atau Aat misalnya. saya misalnya? Oh, ada. Kok Ada. belum ngajak Bu? belum. Enggak maksudnya ada yang kendala bantu. apa kok belum ngejak? Sudah ada yang bantu saya 2. Oh dari yang bantuin. Oh, dibayar? Iya. Oh. Ya tahu bakso itu. Enggak itu suaminya dibayar apa enggak gitu loh ya? Suami nggak Nah. dibayar. Oh, suaminya enggak Oh. Nah ini juga berarti uangnya itu berarti masuk uang keluarga gitu ya? Iya. Bukan uang perusahaan itu. Bukan. Nah, ini nanti kita Oh, juga iya. akan
banyak belajar di ini ya. Jadinya pokoknya nanti uang usaha masuk ke dompet. Nah, butuh apa ya nyaut Iya. duit tahu kayak gitu. iya. Oh, Ya, memang pantas. cuma itu ya. Memang banget. Iya. Terus Iya. ada yang mau disampaikan Ibu, ini mumpung ketemu dari Pak dinas Wisnu dan atau Pak Umar mungkin. Umar. Masih saya belum punya izin usaha, Pak. Oh, Oh, ya. Insya Allah besok mencari. Nanti ya, Bu. Nanti habis ini. Iya, nanti. Bawa langsung. KTP enggak sekarang? Nggak bawa. Bawa uang nggak, Bu? Nyuruh orang ngambil KTP. Nanti Ye. saya ambil KTP. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi matur nuwun Bu Eti. Kita berikan apresiasi untuk Bu Eti. Terima kasih. Lucu Bu Eti iya ya, lucunya. Ini anu banget ya. Apa? Jujur. Jujur, mendasar sekali permasalahannya. Berarti kan Bu Eti pengen punya izin itu pengen naik kelas ya? Pengen usahanya naik kelas. Ya, Bu. Atau mau buat pengajuan, gimana itu izinnya? pengajuan. Oke, di depan sini tuh juga ada mainan nih lucu dari tadi Ini kita ya. juga ngeliatin ya. Ini yang punya produk ini siapa ya? Pak Rahmat. Iya Ada. Pak Rahmat monggo Pak. Oh ini kan kalau dulu kalau sekatan gitu ya ngeliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Rahmat, alamat di Ngancar Wojo Mbonarjo. Saya sebagai pengusaha craft mainan dari kayu itu sejak turun temurun dari kakek, bapak dan sampai saya. Oh iya iya. Iya. Dulunya saya tidak berminat sedikit pun untuk mengembangkan usaha seperti itu. Kenapa dan ini? karena saya dulu sebagai karyawan perusahaan tekstil Oh. selama 12 tahun. Dan itu untuk pekerjaan sampingan aja dulunya waktu masih dipegang oleh bapak saya. Dan sekarang melihat bapak saya itu kewalahan untuk ordernya, itu saya mengabdikan diri untuk keluar dari perusahaan dan ingin mengembangkan usaha itu sendiri. Wah. Dan oke. alhamdulillah sejak kemarin 2020 sebelum pandemi saya resign dari perusahaan dan mengembangkan usaha itu. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berkembang dan sekarang mempunyai alhamdulillah kurang lebih 7 toko yang saya story dan itu semua cash tanpa kredit. Oke. Dan Sampai sekarang berapa produksinya per hari itu bisa sampai berapa? Berapa itu kalau item mainan? produksinya per hari saya tidak bisa menganu per hari karena itu prosesnya koden. Oh, Koden itu koden. per 20. Per 20. Berarti sama pesennya kode. modelnya koden gitu. Ya, Oh, biasanya iya. model minim 10 pieces Heeh. untuk satu item. Tokonya di seluruh Seluruh Jogja. Jogja untuk toko mainan yang besar. Oh Untuk- ya. Kebanyakan grosir. Untuk grosir. Dan peminatnya ternyata masih tinggi ya mainan. Peminatnya selama pandemi alhamdulillah malah semakin meningkat. Malah sebelum pandemi itu malah menurun dan sekarang setelah semua dibuka itu malah agak menurun juga, tapi saya melihat situasi sekarang beralih saya kembangkan ke Pak Kupon. Oh, Pak Kupon. Kupon Merpati untuk Omah kolong Doro. itu, rumah Kupon itu yang sekarang alhamdulillah malah kewalahan. Oh ya ganti produk Ganti tapi produk. materialnya Tapi tetap sama. Materialnya Materialnya sama. kayu Tapi ya. apa ya dicat merah biru kayak gini? Pak? Iya, karena Kuponnya itu? Iya, sesuai permintaan. Oh. Sesuai permintaan dari pembeli itu sendiri. Dan ini ya masih alhamdulillah ini juga masih saya orderkan tapi untuk menunggu PO. PO dari toko-toko mainan itu. Oke. Dan sekarang yang dulu 7 sekarang hanya tinggal 4 karena ya setelah pandemi itu turun dari omset toko-tokonya itu juga. Omset untuk mainannya aja ya. Iya. Tapi kalau kemudian punya produksi lain Nah, ini ya, malah naik. beralih ke produksi lain itu. Pak kupon warna-warni berarti itu. Iya, sesuai permintaan. Nah, kalau Pak Kupon itu kan sesuai permintaan jersinya masing-masing. Oh iya iya. Oh gitu ya. Oke. Jadi kita mengikuti apa yang dijadikan sebagai ikonnya masing-masing permintaan itu. Berarti warna lain gitu bisa ya? Insya Allah. Pak Umar misalnya pesen yang hijau gitu bisa ya? Itu malah sering. Oh, sering. tapi nggak ada ini, nggak dibawa ini Pak Umar. Karena yang untuk mainan hanya 3 warna ini kemarin sudah sempat saya ganti warna, itu ternyata malah Beda ya? kurang laku. Wah. Untuk ini kan ikon dari dulu, dari pertama kali Simba sampai sekarang itu Ikonnya yang warna disukai, ini. ya, untuk anak-anak itu.
kurang cerah karena. Oh, nanti Mas Pur ini bisa ini kayaknya nyambung ini nanti. Ada desain lagi apa Ada ya nambahin? desain. Mas, boleh tahu ini produknya sekarang berapa jenis? Mainannya sendiri berapa jenis? Untuk truknya itu ada sekitar 7 jenis. Dari ukuran kecil sampai Baru truk besar. aja 7 jenis. Iya, itu nanti kan ada ukuran kecil, sedang, tanggung, dan besar. Besar itu sampai bisa dinaiki anak-anak. Ada lampunya juga Itu ya. bisa bisa Nyalakan. Nyalakan Bisa dari bawah. dinyalain. Oh, Oh, iya, keren ya. Samanya dari bawah itu. Bisa pakai remote. Bisa tapi nggak jalan. Bisa tapi nggak jalan. Remote TV soalnya. Iya, oke. Apa yang diharapkan untuk usahanya berkembang lagi, Mas Rahmat? Terima kasih. Untuk yang saya harapkan kepada Bapak semua dinas di Yogyakarta, karena sampai sekarang usaha kami dan dari dulu juga belum pernah kesentuh oleh dinas ataupun dari mana aja, belum pernah kesentuh, dan kami harapkan untuk bisa kita kembangkan, untuk kita bisa bekerja sama dengan dinas, dan kita yang minim itu karena ya semuanya mungkin sama yang dirasakan semuanya permodalan, karena bagi usaha kecil itu yang paling susah untuk berkembang adalah modal. Maka dari itu kami diharapkan sebagai di sini ada dinas terkait, mohon untuk memikirkan untuk usaha kecil ini bisa berkembang dengan permodalannya. Terima kasih. Mas, sudah pernah main ke dinas belum? Belum, kalau pameran sering. Oh, pameran Iya. mah sering. Maksudnya pameran di dinas-dinas itu Ikut pameran. Ikut belum pameran. belum pameran. Oh, main ke pameran. Oh. Pameran Oh. untuk Jadi cari pengunjung, Pak. informasi itu. Jadi pengunjung. Baiklah. Kenapa belum kesentuh? Soalnya belum nyentuh. Iya. Matur nuwun, kita apresiasi untuk Mas. Oh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Putri Haryanti, silakan. Putri, monggo. Ibu. Putri. Silakan. Oh, ganti. Ini suaminya ini, suaminya. Pak Tri. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukedi, Mas Sukedi. Oh, Alamat Mas. Ngoto, Bangunarjo, Sewan, Bantul. Nggih. Nyuwun sewu menika kula makli Mbak Yanti menika adik kula. Sami-sami mboten pengusaha, pengrajin tahu. Ingkang wonten Ngoto menika. Oh, nggih. Nyuwun sewu ngagem basa Jawa nggih. Nggih, monggo. Jawa Mas. Iya. Sketsane monggo. Nggih. Nggih. Sampun dangu anggenipun usaha pengrajin tahu. Awake dhewe takon dhewe. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Oh, saya cowok. Campur ya? Oh nggih. Niku mau Jawa napa Indonesia ae? Tiwas siap aku. Saya bingung loh ini malahan terusan cekelan ya nih. Dilajengaken monggo. Nggih. Sebelum saya menjadi pengrajin tahu, dulunya saya cuma buruh ikut Pak Lek saya itu di sebelah itu. Lama kelamaan sama Pak Lek saya diberi satu bakul, satu pelanggan. Oh. Lama kelamaan kok nek buruh terus kok awake yo malah ora awake malah kokrok tok mboten nonton anu Ora napa cocok. mboten cocok. Nah niku kula kalih bojo kula bribik-bribik istilahnya bribik-bribik niku Usaha sendiri. Usaha sendiri. Dulunya giling tahunya kula nunut ten ngene lek kula. Kula dereng gadah pabrik, dereng gadah Gilingan. alat gilingan, alat buat tahu. Saya nunut dulu. Langsung ada tetangga yang nawari tempat usaha atau lahan usaha. Lalu saya kontrak lahannya, saya dirikan pabrik tahu kecil-kecilan. Akhirnya punya pabrik tahu sendiri. Nggih, tapi cuma kecil-kecilan. Oh ya. Satu hari berapa, Pak? Kurang lebih 100 kilo. 100 kilo. Satu Iya, kental. kintal. Terus kira-kira yang mau disampaikan menapa? Itu pemasarannya di mana aja, Pak?
tahunya di bakul pasar Kalau mana? saya cuma keliling nyetori bakul-bakul di daerah Krapia, Salaan. Sudah punya banyak pelanggan ya istilahnya, pelanggan. bakulnya Tapi, udah. Iya, pelanggan warung gudeg, pokoknya warung-warung itu. Tapi diantar ya. Iya, Oh. tiap hari saya antar. Jadi Pagi, sore. 1 kuintal itu pasti langsung habis ke pelanggan. Sudah Ya pasti. langsung. Heeh. Oh. Kan buatnya cuma pas yang pesen itu aja. Oh, ya. Jadi sistem Paling PO ya. sisanya PO. sedikit, nggih. PO. Nggih. Monggo yang mau disampaikan apa, Pak? Yang mau saya sampaikan kepada dinas, kok selama ini harga kedelai itu loh, kok langsung melonjak tinggi. Padahal kemarin normalnya kan paling enggak 12.000 atau pertamanya itu 10.000 itu sudah bagus, tapi kok sampai 12.000 dan sekarang mencapai lebih 600 kalau nggak salah sampai hari ini. Nggak turun-turun, Pak. Kula lajeng anu kali bakul niku tak napa nggih? Lajeng gawe rego niku kan dadi repot. Pripun niku tahune dicilekke napa? Nggih niku nggih dicilikke, paling dicilikke napa mangke dinaikkan harganya. Oh, kalau yang dilakukan sekarang Yang mana? dikecilin apa dinaikkan harganya? Dikecilin dan dinaikkan harganya. Lah loro lho ya. Iki malah HP iki. Lah mulane niku bakal do protes yang bejuno. Cilik kok larang. Iya. Nggih. Nggih ngoten niku ning nggih nek sing pun do paham nggih. Mboten ana apa diundhakke mawon, mboten ana apa Ning cilik. ukurane sami. Oh, nggih. J, matur nuwun sangat boleh, Pak matur. Medi, Nggih. Pak Kedi. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, nanti kalau kamu dapat job ya, jobnya tuh ditawar, kamu jangan nggih kula cilik ukurane. Mengke omongannya sithik mawon nek MC kan ngono. Sithik mawon, Nggih dinyang ning omongannya sithik-sithik Iya. mawon. Ini pokoknya lucu banget hari ini. Nanti gimana tanggapannya narasumber setelah ini di Sarasehan Si Bagul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Boleh Iya. tepuk
kumpul di Ngoto ya. Nah hari ini karena sudah ada Pak Duko. Pak Duko biar cerita, ini kan tadi walaupun langsung para pelaku usahanya, tapi sebenarnya kalau di Ngoto ini punya potensi-potensi apa nih Pak Duko? Terima kasih. Untuk Padukuhan Ngoto sendiri, mungkin sejak saya masih kecil, itu yang paling banyak pelaku UMKM itu pengrajin tahu tempe. Itu bisa jadi sebantul, sekabupaten Bantul itu salah satu yang terbesar itu di Padukuhan Ngoto sini. Oh gitu, tepuk tangan dong buat Ngoto. Jadi kalau disebut sentra tahu tempe itu salah satunya adalah Ngoto. Salah satunya di Ngoto. Kebetulan Ngoto itu ya di pinggir jalan raya, juga di pinggir kali. Jadi karena nyun sewu untuk para pengrajin tahu tempe itu membutuhkan semacam aliran untuk membuat limbahnya. Jadi memang nyun sewu ke depan nanti ada semacam usaha untuk agar limbah tahu itu nanti tidak terbuang sia-sia. Itu nanti akan dialirkan ke usaha peternakan. Bukan. Cacing sutra. Cacing sutra. Karena nyun sewu cacing sutra itu makanan tergizinya, maksudnya tergizi untuk cacing sutra itu dari limbah tahu itu sendiri. Jadi nanti keluar dari situ air itu sudah netral. Limbah tadi sudah netral ketika turun ke sungai. Jadi malah ada usaha tambahan lagi yang bisa menghasilkan, yaitu cacing sutra. Terus untuk Padukuhan Ngoto, alhamdulillah berkat Bapak DPR, Pak Dewan, Pak Umar itu seringkali mengikuti pelatihan-pelatihan dari baik itu dari dinas tenaga kerja, dinas koperasi dan lain sebagainya, itu sering mendapat bantuan alat. Nggih Bu nggih? Ada yang mendapatkan ya sesuai keinginan mereka, nyun sewu, karena mereka bidangnya masing-masing. Contoh saja Bu RT Buning ini dia catering. Dia itu mendapatkan salah satunya itu Magicom Jumbo itu. Itu salah satu. Bahkan yang lebih banyak lagi, Pak Kedi itu juga ikut pelatihan dapat alat untuk giling tahu itu tadi. Nah, itu Pak Kedi. Jadi berkat nyun sewu Pak Umar ini nggih Ngoto ngrembaka nyun sewu. Kemudian di sini di Padukuhan Ngoto itu juga ada pelaku UMKM yang sudah lumayan lah menurut saya. Itu namanya salah satunya Mitra Bakery, itu produksi kue kering yang sampai saat ini sudah ke lintas Jawa Tengah juga. Waduh, ini ada yang di display ini, Pak Duko? Ya, ini contoh-contoh yang diproduksi oleh produksi sini. Asli sini. Ibu Mitra Konira dan namanya. Pak Maman itu produksi dari sini, dari lokal. Kemudian tapi memang Ngoto itu yang terbesar, yang terbanyak itu pelakunya itu di pengrajin tahu tempe. Dan ya tadi seperti Ibu Eti. Ibu Eti itu dulunya dia langsung membuat sendiri. Bahkan malam Ibu nggih, bahkan malam. Paginya untuk dibuat tahu bakso itu. Lah, tapi karena kewalahan kemudian dia mengambil dari pengrajin sampingnya, sehingga ada saling menguntungkan. Betul. Jadi yang nyun sewu mungkin ngambil tempatnya Pak Kedi, beli berapa ember untuk dijadikan tahu bakso. Kemudian Ibu Barwan itu juga pelaku jualan tahu wale. Itu juga asli sini. Kebetulan buka di depan sini. Mungkin kalau malam Mbak atau Masnya lewat sini bisa nyobain. Insya Allah rasanya maknyus. Saya lewatkan bisa. Insya Allah rasanya maknyus. Oh iya. Itu di pinggir depan sini. Itu juga tahunya dari Ngoto. Ngoto juga. Yang jual orang Ngoto. Ya, yang jual orang Ngoto juga. Dijual di Ngoto. Dijual di Ngoto. Dari Ngoto untuk Ngoto ini. Oke. Saya kira kalau dari nyun sewu dari pemerintah, terutama lewat Pak Umar, mungkin dari pemerintah dinas yang terkait, itu sudah lumayan lah untuk untuk di masalah penyampaian pelatihan dan Pelatihan, itu. ya. Nah itu kan karena
Nyun sewu, seperti yang disampaikan tadi, pelaku usaha itu yang salah satu dibutuhkan itu fasilitasnya, fasilitas atau sarana dan prasarana itu bagaimana? Kalau tidak punya ya nyun sewu, Mas, kita nggak bisa berproduksi. Pak Sukedi sudah mendapatkan alat untuk menggiling tahu sehingga beliau bisa Jalan berproduksi produksinya. pengrajin tahunya dan lain sebagainya. Oke. Kurang lebih mungkin seperti itu. Baiklah. Oke. Yang sudah pernah dapat bantuan alat siapa aja? Monggo angkat tangan. Satu. Oh, banyak banyak juga loh ya. ternyata ya. Kok nggak bilang-bilang? Nah, pas bantuan alat isin-isin. Bantuan modal. Langsung wah. Loh, Pak Umar tuh ya. Pak Umar itu loh bisa. Loh, itu kan alat untuk berproduksi. Iya. Anjir. Pak Wisnu, kalau tadi kan ada ini butuh perizinan, terus kalau permodalan, itu kalau dari Dinas Koperasi dan UKM DIY itu bisa memfasilitasi apa saja? Monggo Pak Wisnu. Iya, matur nuwun Mbak Marta. Di sekilas dari Pak Kedi, Bu Eti, tadi yang dari pengusaha mainan ini, Pak Rohmat ya. Ini kemudian Pak Duko, ini jadi teman-teman yang ada di Ngoto ini sudah cukup kreatif. Jadi spirit wirausahanya sudah muncul. Dengan sekilas datang ke sini lihat lirik produknya macam-macam nih, oh berarti ini usaha UMKM-nya cukup berkembang di sini. Karena posisi Ngoto ini cukup strategis ya di selatan, datar, aksesnya gampang ya, dekat pasar mana-mana, dekat dengan pasar Ngoto itu juga ada, itu tidak jauh akses terkait antara untuk kulak kemudian konsumen itu mudah. Apalagi tadi penjelasannya spirit sing nggak gampang menyerah ketika tahu putihnya nggak laku ganti tahu bakso lah itu nanti kemudian nomornya ini ada tahu walik, kemudian ketika mainannya wis rada sepi ganti Gupon Doro, kemudian ini ketika harga kedelai naik karena Pak kedelai impor tadi itu ya dicilike ya diundake itu kan. Nah, ini kreatif sekali. Ini sah-sah saja bagi mereka asal pasarnya nggak turun ya. Mereka wah ini sekarang apa sih ya tidak naik karena kan situasi ekonomi global kan ya kita tahu bersama ya seperti apa. Yang penting bismillah masih bisa melihat keluar dengan yang penting pandeminya segera berlalu. Ini kita semoga berdoa kapan bisa lepas masker lagi dengan nyaman gitu kan. Itulah ini yang kita pengen semua segera normal kembali. Apalagi selama pandemi kemarin Dinas Koperasi kan mengembangkan Sibagul ini Bapak Ibu. Jadi Sibagul ini sistem ya. Sistem pembinaan pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu kan kagungan HP semua toh? Nah, itu nanti bisa melihat dari Google itu, dari web itu nanti ngetik sibaguljogja.jogjaprof.go.id. Daftar di situ. Jadi daftar, kalau bingung daftar, kayak daftar ke putrane. Kayak daftar ke rencangnya adine. Sanaten daftar nopo Bapak Ibu kagungan usaha. Kemudian ber-KTP DIY. Raketan KTP ning Gunung Kidul ning daleme teng Ngoto nggih mboten napa-napa. Ning KTP ning Klaten nah niku mangke NIK-nya akan tertolak dengan sendirinya. Jadi punya usaha, KTP-nya DIY, kemudian punya nomor HP, punya email, udah itu nanti bisa mendaftar di Sibagul. Kalau pengen daftarnya didampingi ya di belakang Bapak Ibu ada kita buka meja pendaftaran Sibagul langsung karena sekarang di tempat ini ada serasian UMKM. Bapak Ibu yang pengen daftar Sibagul segera daftar. Hari ini bisa langsung. Hari ini ya, setelah Pak, acara ya? bisa. Bapak Ibu yang pengen punya NIB tadi untuk perizinan usaha itu bisa difasilitasi. Sebenarnya NIB kan bisa mendaftar mandiri, tapi
di belakang Bapak ini kita ada Mbak Fitri kalau nggak salah itu. Mbak Fitri mana Betul, Mbak ada Fitri? Mbak itu? Fitri, Mbak Fitri. di samping Nah, itu. kayaknya. Oh, Nah, iya. ini Nah, ini iya. nanti itu ketemu Mbak Fitri. nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di situ. Daftarnya si bakul bisa, izin usaha bisa. Itu. Punya KTP. Benefitnya sekarang kalau daftar si bakul apa? Yang pertama Bapak Ibu akan diketahui 6 aspek. Koyo teori ya. Iya. Terus intinya nanti 6 hal. 6 aspek itu nanti ada jaring laba-laba, akan diketahui produksinya, SDM-nya, kelembagaannya, keuangannya, literasi pemasarannya hingga IT-nya nanti. Kalau Bapak Ibu kurang kuat nanti akan kita hubungi untuk ikut pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Koperasi. Itu. Biasanya seperti itu. Kalau memang nyon sewu ya Bu Etik tadi keuangannya masih nyampur itu kan terkadang untuk yo nyangoni putrane yo tumbas nggih Belanja bahan. nggih belanja Tumbas bahan tahu wale. terkadang tinggi jagong lah ini kan. Iya. Nah ini menjadi memang problemnya UMKM seperti itu. Kalau Bapak Ibu mudah diakses bank itu biasanya kan ditanyai laporan keuangannya kalau nggak bisa ya ini penyakitnya UMKM seperti ini. Duitnya sok campur-campur niku lho, sok nyangoni putrane nggih sing enten teng sak kula niki. Saking oke. Nah, ya, biasanya itu yang bank itu kemudian ini nganggapnya tidak bankable dan visible. Coba kemudian diatur. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang itu juga cukup banyak. Nanti bisa kita dampingi mau ikut ekosistem yang mana. Kemudian yang kedua, setelah daftar Cibakul, benefitnya apalagi selain itu? Jadi Bapak Ibu bisa ikut Market Hub. Market Hub itu apa? Kita akan membantu pemasaran produknya Bapak Ibu. Katakanlah mainan yang punyanya Pak Rohmat ini. Ternyata yang senengi wong Cirebon gitu kan. Nah, ketika ini ada fotonya, ada harganya dan ada deskripsinya masuk di Cibakul, itu Bapak Ibu akan kita ikutkan ekosistem yang Bapak Ibu sukai. Mau Grab, Gojek, Jogja kita, atau PT Pos. Itu. Kalau Grab Gojek kan kirimannya di sekitar DIY ya. Tapi kalau PT Pos sampai seluruh Indonesia. Ongkos kirimnya pemerintah daerah yang membayari. Gratis. Berkat Pak Umar loh ini. Oh. Gratis. Gratis apa kirimnya. Free Jadi, ongkir. tahu walik mau dikirim ke Jakarta itu bisa memungkinkan lewat PT Pos nanti dikemas yang bagus, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang akan menggratiskan. Itu. Tentunya produknya dikurasi, yang mengkurasi ya ini teman-teman yang Bapak Ibu. Kalau nanti berkenan mau, saya pengennya nanti daftar habis ini sehingga adalah warga Noto ini yang ikut Cibakul, rame-rame daftar. Ada yang ikut Market Hub ini. Jadi kalau ngirim kemana-mana, kalau Pak Sukedi tadi males ya, aku tak mending dolan wae, gue tahunnya dikirim neng Niten lewat Grab itu bisa Bisa Pak. sekali. Nanti itu nanti ongkirnya sing bayari kan tidak tuman bola-balik kirim tahu neng pasar kene kono dadak nang Daripada Grab. nganter ke penjual-penjual Nah, pakai itu memungkinkan itu. Oke. Bisa jadi kita punya gratis ongkir yang anggarannya disupport penuh, dukungannya berkat dukungan Pak Umar ini juga kita dapat limpahan cukup besar. Jadi tahun ini ada 2,5 miliar untuk memfasilitasi pengiriman ongkir UMKM se-DIY. Loh, 2,5 M. Dimanfaatkan. Sebenarnya Bapak Ibu. posisi ngotonya gampang, sinyal juga mudah, Iya. Grab Gojek terjangkau. Nah, saya kalau sosialisasi di daerah-daerah yang blank Agak spot mencit yang ya. bukit-bukit gunung-gunung di Jogja lantai 2 itu agak susah. Itu mau ngomong apa itu terkadang masih bingung. Dibuka HP-nya, wah sinyalnya Ya, saya kira di sini kan mudah. Makanya Iya. monggo ini ada fasilitas dari Dinas Koperasi, dari pemerintah daerah, gratis ongkir ini dimanfaatkan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah sekarang di Gojek gitu, di Gojek itu tinggal buka yang GoFood itu yang ada logonya si Bakul ini, ongkirnya Bapak Ibu tidak usah bayar ongkirnya. Ongkirnya pemerintah daerah. Apalagi kalau PT Pos, kalau mau dikirim ke luar DIY atau di luar kota, itu PT Pos yang akan beberapa kasus UMKM kita yang jauh-jauh itu
di bel PT Pos. Bu kok nggak ngirim-ngirim gitu kan. Nah, ini ditagih seperti itu. Makanya ini ada promosi dari Dinas Koperasi untuk apa? Untuk membantu pemasaran Bapak Ibu semua. Agar Bapak Ibu itu bisa bergabung dengan ekosistem digital. Sekarang Bapak Ibu di rumah manapun, di pojok Plencit, ya katakanlah di tengah kampung di Ngoto itu bisa berjualan tanpa muter, itu bisa karena ya produknya sudah kita bantu memasarkan lewat Cibakul, lewat ya marketplace yang ada semacam Gojek, Grab itu. Jangan mikir ongkirnya sudah kita support. Nah, yang keempat, kalau produknya Bapak Ibu enak, laku, butuh sertifikat PIRT halal, kita juga bisa memfasilitasi. Itu. Paling gampang itu berombongan, daftarnya pakai lewat Pak Umar malah lebih cepat biasanya. Tinggal kita kemudian Pak Umar disodori, nyonya Mas Dinas Koperasi ini didaftarkan, ya nanti kita akan tindak lanjut. Jadi seperti itu Mbak Marta, Bapak Ibu yang saat ini belum daftar Cibakul, belum punya perizinan NIB, kita ada buka di situ. Nanti setelah acara ini silakan mendaftar bareng-bareng di sana. Cukup KTP, email. Cuma kalau ikut ongkir ada kurasinya. Yang kurasi Mbak Fitri itu biasanya harus ada foto produknya. Kebanyakan UMKM yang lolos itu gambarnya burem peteng. Mungkin jualan tahu yang difoto bukan tahunya, tapi rombong tahunya itu jelas ditolak. Gitu. Itu dodolan tahu apa dodolan embernya, Pak. Apa dodolan ember gila ini. Jadi ada foto ya gambar tahu yang menarik itu ono piringnya, ketok tahunya melekoh lemu putih lah gitu nanti. Terus ditambahi ini tahu berkhasiat Warai-waret. Nah, meningkatkan apa? Tingkat keluarga. Meningkatkan produktivitas apa pria. Ada narasinya. Nah, dibuat telling story itu yang membuat karena produk tahu itu di Sibolga juga banyak. Produk olahan kedelai itu banyak sekali. Ada tahu Nyon Sewu ya yang di Bantul Barat itu juga ada. Ada produk-produk turunan tahu kedelai itu juga banyak sekali lah. Kalau tidak ada yang membedakan dan konsumen itu bisa, oh apa sih nilai plus tahu dari Ngoto ini? Oh ini tahunya itu dulu pernah didahar oleh Adi Sucipto yang jatuh itu lah, itu kan rakyat yang didobosi seperti itu ya. Nah, Dobos ning tenan gitu loh. Nah itu kan rakyat yang iyalah. Nah itu kan yang penting sekarang itu ada narasi cerita. Iki ono pangeran momoro ono makam ning ngene lah, itu kadang didobosi seperti itu kan. Kemudian menarik orang, kemudian iki opo to sakjane lah. Kemudian kita telling story ini sekarang penting karena banyak produk-produk yang tumbuh dan kalau tidak ada yang beda itu kemudian orang dilirik biasanya. Lah ini yang bagaimana strategi untuk melihat. Lewat saya kira cerita. seperti itu. Branding seperti ini sangat diperlukan untuk bagaimana produk unggulan di daerah Ngoto itu bisa kemudian tumbuh dan punya ciri khas. Kemudian bisa dilirik. Ngoto itu terkenalnya ramong pesawat Tipe. separuh, gitu kan. Terkenalnya Ngoto itu pesawat tiba lah itu kan. Tapi ada produk-produk unggulan UMKM yang bisa berkembang di sini. Oke, dan itu salah satu benefitnya ikut Cibakul adalah tadi pelatihan-pelatihan itu bisa diakses ya, Pak Wisnu ya, untuk meningkatkan tadi, wah aku raiso ini niki ya. Jangan sampai bilang aku raiso. Nah itu nanti masalahnya itu karena sudah belum nyoba sudah aku raiso. Iya. HP ada putra putrine nanti bisa disuruh bantuin. Iya. Emailnya apa, passwordnya apa, pasti bapak ibu lupa. Iya. Tapi putranya pasti kelingan. Nah, pasti lupa passwordnya ya. Iya. Oke, itu nanti ya setelah ini boleh langsung mengakses, ada Mbak Fitri yang di sana. Pak Umar ini lihat semangatnya ibu-ibu, terus apa yang mereka sudah sampaikan, monggo ditanggapi Pak. Yang pertama tentu saja saya bersyukur, terima kasih warga di Ngoto dan sekitarnya ini, nggak hanya Ngoto dan juga sekitarnya sudah punya etos kerja, etos UMKM yang baik. Karena etos kerja yang baik itu modal awal yang sangat penting untuk pengembangan UMKM ke depan. Dari sisi pemerintah memang, kan kami di DIY, ini fenomena atau fakta yang patut disyukuri karena UMKM memang
penopang utama ekonomi masyarakat. Data di BPS menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekonomi itu pertama menyerap 97% tenaga kerja. Yang kedua berkontribusi hampir 70% terhadap produk domestik bruto, PDRB juga di DIY. Berarti soko guru ekonomi adalah UMKM. Iya. Di kala pandemi UMKM tetap eksis, tetap menjadi penumpu tumbuhan ekonomi. Di kala recovery menjadi pendorong yang utama. Itu pentingnya UMKM dijaga terus ke depan. Dan ini kalau di sini bisa berkembang, kami sangat senang, bersyukur, mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang lagi. Yang kedua, karena di sekitar sini saya juga punya semacam majelis pengajian, saya selalu menyampaikan, mendorong bahwa dari sisi agama, bekerja itu ibadah yang sangat mulia. Iya. Jadi sisi pemerintah ada nilai ekonomi, dari sisi agama mengandung unsur pahala yang sangat tinggi. Nabi bersabda, barang siapa pagi sampai sore bekerja dalam keadaan capek, maka sore hari dosanya semua diampuni. Berarti kalau malam hari itu nggak sempat jamaah, nggak sempat wiridan, sudah diampuni, sudah aman. Tinggal sentuh-sentuhan sama Pak Rohmat itu tadi itu. Jadi itu betapa kita peduli. Yang kedua, dengan hadirnya Dinas Koperasi di sini, kami berharap nanti yang sudah berjalan ini, kan ini sudah rata sudah berjalan, sudah landing, bisa naik kelas. Tadi dengan mendaftarkan diri di Sibakul misalnya. Nanti ada banyak keuntungan yang didapat untuk menambah apapun, menambah ilmu, menambah kualitas, menambah penghasilan, menambah relasi. Ini penting agar bisa naik kelas. Yang tadinya ada masalah di sektor apa, nanti akan dikelaskan oleh Dinas Koperasi. Biar nanti ke depan kebutuhannya apa bisa tercover, bisa terpenuhi. Nah, kami di DPRD yang akan mengawal itu agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat nanti bisa dimasukkan dalam anggaran daerah. Itu pentingnya. Juga kami berharap kalau nanti semua sudah bisa masuk Sibakul, menjaga kualitas produk itu penting. Kayak tadi Mas Wisnu mengatakan nanti ada free ongkir misalnya. Kalau yang pesan terus dari Papua gimana yang ongkirnya? Jauh, padahal yang dipesan tahu. Jangan-jangan sampai di Papua sudah beralih jadi tempe nanti. Bisa. Itu kan perlu dijaga kualitasnya, macam-macam lah dari segi apapun, keamanan, gizi dan sebagainya. Itu pentingnya jenengan nanti ikut Sibakul. Toh kalau selama ini sudah berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik, karena memang hidup itu harus selalu lebih baik. Mungkin itu Pak Desi. Itu tadi ada penganut esok dele sore tempe ya. Malih ya. Baik. Kasih apresiasi dong buat Pak Umar ini ternyata luar biasa loh. Belajar dulu tadi malam soalnya tentang UKM ya Pak. Datanya akurat juga. Baik, nanti masih ada satu segmen lagi di mana akan mendapatkan tips juga. Di sini ada Pak Pur, siap-siap untuk dapetin tips apa ya? Betul sekali. Kalau mau tahu jawabannya tetap di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di Kulon Wood. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mentit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja Gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir.
Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sih lengkap. Boleh tepuk tangan lagi, ibu-ibu. Berarti sudah semangatnya Sudah semangat. semakin pengen naik kelas nggak? Tahu nggak kelas berapa sekarang? Nah, Nggak tahu, Mas. biar tahu masuk si bakul. Nanti tahu, oh ternyata saya tuh baru segini. Oh, Ternyata iya. saya sudah sampai ini. Itu Jadi kayak harus dilihat dulu kelasnya itu di Sibakul ada. Iya, jadi sudah nanti- sampai kelas mana? Kelas 1, 2, 3, 4. jangan-jangan sudah mau lulus tapi nggak tahu. Nah, nanti pokoknya ikut si bakul, banyak manfaatnya, banyak sekali yang bisa didapat pelajarannya. Dan sekarang kita mau belajar langsung nih Iya. sama. Jangan sampai nggak tahu kelasnya di mana. Nah. Ya, kelas berapa. Itu kayak mau pulang kampung. Apa? Sedih banget, nggak tahu halaman berapa. Halamannya Mau ke kampung halaman kok halaman berapa lupa gitu ya. Nah, halamannya berapa? di depan ini kan sudah ada nih beberapa yang pakai logo, ada Packagingnya. brand, packagingnya ada. Tadi Bu Eti juga sudah pakai brand. Nah ini ada Pak Purwadi nih, ini salah satu yang menyediakan packaging ya. Jasa Pak Pur- layanan jasa cetak layanan untuk- packaging. Betul, Nah. cetak, ada logo, ada untuk brand. Nah, boleh Pak Pur ini dilihat dan kemudian dikasih masukan-masukan dong. Gimana sebenarnya sebaiknya kalau kita mau membuat packaging misalnya. Yang jelas kan Mas Pur ini pengusaha percetakan. Berarti tahu desain, tahu bagaimana membuat tempat tuh yang biasa jadi luar biasa. Yang eye catching gitu, Nah, yang itu pasti kemedol. Kemedol. Temuku. Temuku. Jadi pengen dituku terus rasanya itu. Monggo Pak Pur. Terima kasih atas waktunya. Tadi udah mendengar dari Pak Umar, dari Pak Duku, dari Bapak Dinas, itu udah bagus sekali ya. Dari Ngodo ini dari tahu, ada mainan dan semuanya sudah seperti yang Pak Umar bilang, sudah sangat berkembang. Saya mau menitik beratkan di sini, orang kalau mau usaha itu kan pinginnya badine okeh, lebih besar penghasilannya daripada kalau kita bekerja ikut orang lain atau di perusahaan lain. Ben badine okeh iki kepiye? Ben badine okeh itu ya adole larang. Jangan sampai seperti tadi tahu diperkecil, harga dipermahal. Kalau bisa memang sudah ada selisih harga jual itu sudah tinggi. Jika ada kenaikan harga bahan baku, AED ratek bingung sik secara mendadak. Bagaimana cara agar badine oke? Seperti Mbak dan Mas tadi bilang, jenengan mengemas dengan yang baik. Dengan kemasan yang baik, dilihat sama orang lain yang mau beli, itu kan wis menarik sih. Nek wis menarik sih, berapapun harga yang jenengan tawarkan, itu pasti dia mau. Tapi kalau kemasannya nanti misalkan nyun sewu kotor, terus berai atau apapun yang kurang menarik kepada orang yang mau beli, itu kan jadi harganya pasti ditawar. Nah, di sini mungkin saya tambahin ya, dari si Bakul itu kan sudah bagus sebuah bisa saya katakan marketplace. Kalau jenengan mesti apalagi Tokopedia, Shopee atau apapun marketplace itu orang mau beli sing ora perlu gathuk rai. Ora perlu saya sama Pak Duku ini. Misalkan saya punya tahu nih, saya jual, dibeli sama Pak Duku. Ternyata Pak Duku didorong Pak Umar. Dia mbati ndak? Mbati dong. Kenapa aku ora didorong Pak Umar? Pasti kan batine dia sama bati saya ke Pak Duku ini jadi milik saya kan? Nah, si Bakul itu kan datang di itu. Jenengan tinggal menyerahkan KTP buat NIB. NIB itu nomor induk berusaha kalau seingat saya. Jadi kayak KTP untuk orang, kalau perusahaan NIB itu. Jadi datang dari bapak-bapak dinas ini agar jenengan mempunyai spare selisih yang lebih tinggi. Sudah dilatih, sudah dikasih softwarenya istilahnya. Jenengan nanti bisa dari rumah Ngoto ini terhubung
dengan Papua, dengan Aceh, dan itu beli produk jenengan. Sopo ngerti besok ternyata ning daerah Padang ini lagi ungsum doro sing butuh kupon tenan. Loh, tidak memungkiri kalau sekarang jenengan. Cukup di rumah dengan duduk handphone. Cuman ya itu tadi, seperti yang diingatkan, ini harus produk asli dari jenengan. Ora bisa misalnya aku kulaan yuk kita dol. Tapi bukan dari saya sendiri, itu enggak bisa. Jadi ya itu tadi, bagaimana meningkatkan penjualan. Nek kira-kira batine ra iso akeh setiap barang, yo le adol barang sing akeh sisan. Nek le adol barang iso akeh sisan, berarti aku kudu ketemu wong akeh sisan. Nek ketemu wong akeh sisan ya si Bakul inilah sing membantu jenengan ibu-ibu. Jenengan mau ketemu siapa lagi, berapa orang lagi, ya inilah momentumnya. Nggak mungkin sekarang beralasan seperti Bapak tadi bilang, angel. Tapi update WA bisa, arisanku telat. Wah sesuk layatan dan apapun. Sekarang update dodolane misalnya. Kan itu sangat membantu. Jadi sudah baik moto ini, tambahin PD-nya. Silakan, saya harap jenengan masuk kelas lagi menjadi lebih tinggi. Cuman saya sendiri juga mengingatkan, nek dodolane wingko rame tenan, yang jenengan kudu nyepake secara SDM di sininya ora keteteran, nggak mungkin tan orang pesen dadi telat jenengan karena kurang tenaga. Itu kan harus dipikirkan, tapi itu nanti pasti ada pelatihan dari Dinas Koperasi juga di UMKM ini untuk melatih agar jenengan bisa naik derajatnya. Dan sing paling utama pendapatannya lebih gede. Pengen enggak ibu-ibu pendapatannya bertambah? Pengen kan? Lalu bagaimana cara meningkatkan pendapatannya? Ya itu tadi seperti Mbak bilang, jenengan mungkin nanti kalau sudah mulai jualan, nanti akan mengemas akan lebih baik. Kita bantu mengemas yang lebih baik, dan kemasan baik itu ibu-ibu bahwa tidak harus mahal. Jangan pernah berpikir, wah ini kok njuk le dodolan piro, salah. Mengemas baik itu sekarang sangat murah. Dan tidak perlu banyak, saya ingatkan. Teknologi sekarang yang saya terapkan itu tidak harus banyak. Oh, maksudnya kalau dulu kan harus banyak dulu baru murah. Kalau ini sekarang nggak harus banyak, sudah bisa murah juga. Ada yang namanya gabungan bakul tahu, misalnya ada 6 orang, ya sudah buat 6 mereknya 6. 200, jadi sudah 1.200. Kalau dulu kan harus, wah sak uang kudu saya usik kudu modal dulu, pilih arep gawe packaging nek wis modal dulu ndak. Jadi itu harus dipahami dulu. Mengemas itu tidak harus mahal, tapi bersih, menarik. Jadi nanti kalau kemasannya baik, jenengan juga sudah masuk di Sibagul seperti yang saya dan kami inginkan. Ya sudah, jenengan tinggal berpikir punya PR bagaimana produksi di rumah. Le dodolan saya harap mesti lebih laku. Karena jenengan ketemu banyak orang. Yang saya bilang tadi tidak tatap muka ya. Kan banyak tadi, yo tak iderke Pak, tahu nih harus ke sana ke sini. Kan gitu. Ya areanya seberapa sih kalau sehari? Dengan naik motor tuh seberapa kilo paling panjang bisa jenengan tempuh? Ya, dengan Sibagul tuh sudah ratusan kilometer jenengan akan ketemu orang. Lah nek kene Rombali wis pirang di atas 100 meter. Berapa ratus kilometer? Tinggal jenengan bawa syaratnya, datang, nanti pasti dibantu, itu akan memastikan penjualan jenengan akan naik. Jadi maksudnya mending mikir produksi daripada mikir yang lain-lainnya yang bisa dipikirkan orang lain gitu ya, Pak Pur. UMKM ini dari Dinas UMKM itu datang untuk apa yang ngewangi dodolin jenengan. Lah nek saiki mbok arep produksi banyak nek ora payu ya ternyata ini sudah ada dinas yang membantu menjualkan. Tapi ya dengan syarat pakai kurasi tadi, produkin jenengan ya benar betul. Kebersihannya. Oke, mungkin syarat kurasi salah satunya packaging juga harus menarik, harus sesuai dengan isinya. Nah, ini mungkin Mas Pur ini bisa menginfokan ke ibu-ibu selaku pelaku percetakan. Jane kepiye to Mas? Gimana sih kalau saya tuh mau bikin packaging itu apa yang harus saya lakukan?
Mungkin kan ibu-ibu tuh udah punya, bahkan merek aja mungkin belum punya nama usaha. Nah itu apa ibu-ibu yang perlu dilakukan? Apakah langsung teko ke percetakan atau lewat siapa atau gimana? Terserah bongkoan. Nah, gimana? Biar ada gambaran packaging. Kalau datang di tempat kami bisa pasrah bongkok. Misalkan ada satu contoh tahu bakso ya tadi ya. Ya. Tahu bakso tuh yang Ungaran kan terkenal sekali itu. Namanya tahu bakso. Iya, Bu Puji Iya kan? kalau di Semarang. Tahu bakso itu Iya. produknya betul-betul tahu bakso. Tidak ada varian lain. Dia jualan lain iya, tapi ngayuh nek basone sini. Jadi orang gawe, wong titip ngayuh, sapa sing payu dibayar, tapi dia produk utamanya tahu bakso. Itu kemasannya simpel aja ya kayak kita ini salah satu contoh ini bakpia Safira. Kardus ya. Ini salah satu kemasan. Ini karena saya mengenal betul yang punya, ya ini nama putrinya. Jadi dia memberi nama unit usahanya dengan nama putrinya. Ben ngerjekeni itu baik. Ibu mau pilih nama apapun bisa, ibu punya produk berarti apapun. cari nama dulu. Ya, namun bisa lah nanti pada saat masuk itu kalau duplikat di NWB duplikat itu ada nama yang sama, ibu kudu ngalah kena kalah cepet. Harus ganti nama Betul, yang lain. kalau ya? sudah ada di NWB itu sudah ada nama yang memakai itu, maka ibu tidak bisa memakai. Kan biasanya tiga suku kata ya Bapak ya. 3 suku kata pasti ora ndak mesti persis. Oh ya. Iya. Ngoto persada utama, ngoto utama mandiri ya kan bisa. Di NWB itu nomor induk berusaha. Itu kan 3 suku kata jadi nggak mungkin duplikat nickname jenengan sendiri, mereknya dagang jenengan sendiri. Tinggal datang di percetakan, pinginnya kayak apa, ukurannya sepiro. Sama ya, misalnya kayak kupon tadi masih itu juga bisa. Kalau dia mau ngirim ke Sulawesi, bagaimana packingnya? Oh, itu kudus wae Mas, itu kudus wae bekas rokok ya bisa. Tapi kan ora gagah bagi jenengan. Lebih eksklusif dengan. Kenapa tidak pakai dus yang pakai merek jenengan? Iya. Ngoto kupon misalnya. Dan Wojo. Ah, Wojo. Wojo kupon persada misalkan. Pemikiran Mas itu mesti mukul larang. Enggak sekarang. Saya jamin tidak mahal dengan brand sendiri. Tapi ya ojo ngarani full color kayak gudang garam misalnya. Tapi dusnya tetap kuat loh ya. Maksudnya sekarang dunia percetakan lebih dekat dengan UMKM karena betul, karena kalau mahal ya. sudah nggak laku Ya, jadi. Sudah nggak laku juga. Sangat dinamis dan juga sangat welcome terhadap. Sekarang kan ada cetak A3 UMKM juga ya. yang bisa ngecer gitu ya Pak. Sangat. Namanya itu namanya istilah sekarang POD, print on demand, sesuai permintaan jenengan jumlahnya sedikit. Berarti meng label untuk bisa sekali. ukuran kecil panjang gitu. Bisa sekali. Banyak banget sekarang di sini ada yang berusaha pakaian. Label pakaian berarti ya. Oh, berarti kecil ya. Fashion ada yang batik, mungkin batik ini. Ada mereknya nanti. Ini ada yang belum batik. ada ya. Batiknya siapa ini? Oke. Terus ada minuman misalnya, Ada yang batik. kan itu labelnya juga kecil ya. Ibu-ibu pernah ya kalau mau beli batik di sini ada label kayak label mantan kecil terus ono tulisannya RP. Iya kan? Iya. Menurut saya rodok saru kan. Tapi sekarang itu dengan sangat mudah label dengan barcode dan ibu nggak mahal. Loh, bangkon tak tuku alatnya barcode Mas. Jenengan kan punya handphone. Bisa buat scan ya. Semuanya. Kalau jenengan itu masalah mau atau tidak. Berarti regone ra ketok ning Nggak ketok eksklusif ya. Iya kan. Terus kan tamu kan datang. Ini berapa harganya? Jenengan tinggal scan itu sudah komplit. Jadi bagaimana kita memberi baju produk kita. Aku kira orang ini ya biasa-biasa bae. Wong ini ya biasa-biasa bae. Kirain. Tapi kan di klambeni itu tadi ya, di Iya. packaging itu gampangnya di klambeni. Arep mlebu neng bandara ki ya klambine mestine ya sing ngono kae. Nek Jadi arep pada neng- intinya si Bagul itu akan meningkatkan penjualan jenengan. Nek ora iso ngedolke luwih akeh, pastine lu ngedolke luwih larang. Lah nek Iya. itu sudah tidak mau yo. Baik. Mari. Iya. Gitu dari saya. Matur nuwun, kita berikan tepuk tangan buat Pak Purwadi. Dan juga Dinas Koperasi dan UKM sendiri punya yang namanya Plut ya Pak Wisnu. Itu bisa diakses. Bapak Ibu tadi kalau misalnya belum, nggak pede kalau langsung ketemu Pak Pur gitu ya. Belajar dulu packaging, belajar dulu tentang bagaimana membuat logo, membuat nama brand dan seterusnya. Itu bisa mengakses teman-teman para konsultan di Plut. Nah itu dia. Dapat manfaat untuk hari ini Bu? Dapat apa coba manfaatnya?
Semangat. Apalagi dapat apa? Informasi apa hari ini yang diingat? Naik kelas. Naik kelasnya. Kelas Apalagi, berapa? Bu? Kelas berapa? Apalagi? Siapa yang mau langsung daftar Sibakul hari ini? Angkat tangan. Oke, gitu dong. Langsung. Kalau yang nggak angkat tangan? Lupa bawa KTP, Bu. Lupa bawa KTP. Sama handphonenya, sama emailnya. Waduh, emailku ada nggak ya? Oke, baik. Kalau gitu, sekali lagi hari ini cepet untuk bisa segera naik kelas. Tahap awalnya adalah langsung daftar Sibakul ya. Langsung daftar, biar naik kelas. Biar tahu mau melakukan apa lagi untuk usahanya, itu nanti akan ditemani oleh ahli-ahlinya. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu semua. Dimanfaatkan Bu, eman-eman, duitnya miliaran ya Pak. Nah, itu MM-an loh ya. MM-an, meteran loh duitnya. Iya, kalau gitu terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada Pak Wisnu, terima kasih juga kepada Pak Umar, Pak Dukoh dan juga Pak Pur sudah memberikan hari ini informasi kepada para pelaku UKM di Ngoto dan sekaligus semangatnya. Ya. Tepuk tangan dong buat para narasumber kita. Baik, terima kasih banyak hari ini. Kita semuanya sudah menjadi bagian dari UMKM yang terus akan bergerak untuk kewirausahaan dari desa. Semoga ini akan juga selalu menumbuhkan ekonomi kita dan bangkit dari Yogyakarta, dari Ngoto untuk Yogyakarta, Yogyakarta untuk Indonesia, untuk dunia. Pokoknya semuanya habis ini naik kelas, sukses usahanya, modalnya ngalir terus, utangnya kebayar, utangnya hilang seketika. Dari mana Mas utangnya Ya, hilang pokoknya seketika? kalau usaha kan nanti ada aja nanti buat optimis gitu ya. Baik, terima kasih. Saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Dari acara Sarasen Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita akan ketemu lagi di tempat lain dan kesempatan lain dengan semangat yang lain juga. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Sampai ketemu lagi.